Sahabat kabar Islam yang bahagia. Alhamdulillah dengan segala kesibukan, admin masih diberi kesempatan untuk memberi informasi seputar makam Wali Songo, khususnya makam Sunan Kalijaga. Informasi ini admin dapatkan dari salah satu juru kunci makam. Gus Dur pernah bilang, makam Sunan Kalijaga yang asli ada di Tuban. Tentunya admin semakin penasaran, pasalnya makam Sunan Kalijaga yang sudah diketahui banyak orang itu ada di Kadilangu, Demak. Tapi kok bisa Gus Dur mengatakan bahwa makam Sunan Kalijaga ada di Tuban, dan inilah penjelasannya. Sunan Kalijaga adalah satu wali Sanggo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebagaimana diketahui oleh kebanyakan orang Jawa, bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak. Namun berdasarkan bukti sejarah lain, terdapat makam serupa atas nama Sunan Kalijaga yang terletak di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Makam ini berada di tengah sawah dan agak jauh dari pemukiman penduduk. Menurut Abdul Ghani, juru kunci setempat, keberadaan makam Sunan Kalijaga atau dengan nama asli Raden Syahid sebelumnya tidak diketahui sama sekali oleh warga. Makam tersebut pertama kali ditemukan oleh Mulyadi yang membangun sebuah gubuk di tengah sawah untuk ditinggali. Suatu malam ia didatangi seorang lelaki berbaju serba hitam dengan mengatakan, "Jika Anda ingin kembali hidup enak, maka peliharalah makam Sunan Kalijaga." Lelaki tersebut kemudian mengajaknya ke komplek makam Ploso 9 dan menunjukkan letak makam Sunan Kalijaga. Sejak hari itu, Mulyadi rutin berziarah setiap setelah salat Isya kurang lebih selama 1 tahun. Karena penasaran dengan apa yang dialaminya, Mulyadi lantas menceritakan hal tersebut kepada gurunya, Kiai Jubaidi Tuban. Kiai Jubaidi yang tidak mengetahui apapun perihal makam itu kemudian mengajaknya sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid membenarkan adanya makam Sunan Kalijaga di Desa Medalem. Bahkan, sebelumnya Kiai Hamid pernah menyepi di tempat itu selama 1 minggu. Selanjutnya, pada tahun 1979, Kiai Hamid memberikan nama tempat tersebut dengan makam Sunan Kalijaga Raden Syahid Moroteko, yang kemudian diresmikan oleh Kiai Jubaidi. Nama Moroteko diambil karena makam yang sebelumnya tidak ada, kini menjadi ada. Awalnya, makam tersebut ingin dipopulerkan oleh pihak juru kunci tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah Orde Baru karena khawatir menimbulkan konflik dan kebingungan disebabkan sudah lebih dulu ada nama makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Sebelum diberi nama makam Sunan Kalijaga Raden Syahid Moroteko, komplek makam ini bernama makam Ploso 9. Nama ini berasal dari adanya 9 pohon ploso yang terletak di area pemakaman. Adapun 9 pohon ploso dimaknai sebagai 9 wali yang juga tumbuh di komplek pelataran makam lainnya yakni di sebelah barat makam Sunan Kalijaga yaitu Syekh Badawi, Kiai Abdul Rahman, Dewi Amirah, istri Sunan Kalijaga, Abdul Aziz Abdul Basit, saudara Syekh Abdul Jabbar Nglirip, MPU Supo, adik ipar Sunan Kalijaga yang juga pembuat keris, Patih Wonosalam dan Abdul Qadir, putra Raden Patah. Adapun 1 km dari lokasi tersebut ada makam Dewi Rosowulan atau Nyai Tembogo yaitu adik Sunan Kalijaga. Pada tahun 1999, ketika Gus Dur hendak mencalonkan diri sebagai Presiden RI, ia beserta rombongan dari Surabaya hendak menuju ke Demak. Di tengah perjalanan ia mampir ke Tuban untuk mengunjungi Gus Riyad Putra KH Murtadji yang kemudian mengantarkan Gus Dur berziarah ke Kadilangu, Demak. Ketika di sana, Gus Dur mendapat petunjuk bahwa jika ia ingin negaranya tentram dan aman, maka ia harus berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang ada di Tuban. Dengan diantar Gus Riyad, untuk pertama kalinya, Gus Dur menziarahi makam tersebut pada 17 Ramadan 1999 dan mengatakan bahwa makam Sunan Kalijaga yang asli berada di Tuban. Adapun yang di Demak adalah petilasannya. Setelah terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden RI pada tahun 1999, makam ini mulai dibuka secara terang-terangan dan sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Dan pada awal tahun 2021, pengusaha asal Banten yang berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat merombak seluruh bangunan makam dan merenovasinya menjadi seperti sekarang ini. Setiap harinya, selalu ada saja pengunjung yang berziarah ke makam. Rata-rata berasal dari Jawa Barat dan Yogyakarta yang biasanya datang pada malam Jumat Legi. Sedangkan dari Jawa Timur kebanyakan peziarah berasal dari Sidoarjo, Pasuruan, Ponorogo dan Madiun. Sebelum mengakhiri pembicaraan, juru kunci memberikan ijazah yang ia dapatkan langsung dari Sunan Kalijaga melalui mimpi. Apabila ingin terkabul segala hajatnya, maka bacalah Ya Kohar dan Ya Jabbar.
masing-masing sebanyak 11 kali sehabis salat maghrib atau salat isya. Wallahu alam.